العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيته الكرام أجمعين، خصوصا إلى شيخنا المكرم في حديث محمد في الحديث المختار في هدي العالمي في حديث محمد زين كي أحمد شريف بن كي عبد الرحمن كي عبد الرحمن كي عبد الرحمن كي سعيد بن كي نصر كي أحمد بن كي عبد الرحمن كي يسلم كي بمطر كي سعيد حبيب محمد كي وكي سعيد كي معين كي أحمد محمد بن حبيب محمد وأبويا كي هديه شعبي كي حشيم وجميع المشايخنا في الدين ثم خصوصا إلى أمي المصلح في اتحاد محمد وأبي إلى سيد الحاج منصور، ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعوامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين، ثم المحسنين والواقف في هذه المصلى، ثم صاحب هذا الكتاب المبارك الشيخ محمد ثم إلى المحجر أصبحاني رحمه الله تعالى بشيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah dan nabiyyi ba'da. Hadratul mukarramin segenap para pengurus musalla al-amin, para asatiz, para pimpinan majlis taklim, khusus guru kita Ustaz Nabi serta para asatiz yang lainnya, mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini tidak pulang kita dari tempat ini kecuali Allah sudah ampun dosa kita. Amin. Tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali Allah permudah segala urusan kita. Amin ya Allah. Dan tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali Allah catat sebagai ahli-ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan taklim kita, yakni pembahasan kitab Nasaihul Hambal. Yang ada kitabnya silakan dibuka. Wal maqalatus saminatu wal ishrun. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus saminatu wal ishruna, dan bermula maqalah yang ke-28. An Abu Bakr al-Fibni Jahdarin Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala. Maqalah ini dari Imam Abu Bakar Dalaf bin Jahdar Ash-Shibli, biasa kita kenal dengan Imam Shibli, Syekh Shibli. Siapa si beliau? Baghdadiyin, beliau adalah orang asli Baghdad, Irak. Al-Maulidi wal Mansyai, tempat kelahiran dan tempat tinggalnya di Baghdad. Imam Shibli, beliau terkenal kalau di kalangan orang tasawuf, beliau terkenal. Sahibil Junaidi, beliau adalah sahabat Imam Junaid al-Baghdadi, ya. Waman fi asrihi, dan beliau adalah termasuk orang
pada masa Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Shibli ini adalah hidup di masa Imam Junaid al-Baghdadi. Malikiyil mazhabi, beliau bermazhab Malik. Asya sab'an wa zamanina sanatan, beliau hidup 87 tahun. Wa mata, dan beliau wafat sanata arba'in wa salasina wa salasimi'atin, beliau wafat tahun 334. Wa qabruhu di Baghdad, dan makam beliau itu berada di Baghdad. Kita kenalan sedikit sama Imam Shibli ya. Jadi ada nama ulama terkenal namanya Imam Shibli. Boleh tuh buat nama anak. Nama anak apa ya? Ahmad Shibli. Ya, orang kampung ya. Beliau adalah seorang ulama terkenal memang di bidang tasawuf, ahli makrifah. Kita lihat di sini apa kata-kata beliau. Wa huwa min azama'il 'arifina billahi, dan beliau termasuk orang-orang yang besar arifin, ya, orang-orang ahli makrifat. Qala fi munajatihi, beliau pernah berdoa di dalam munajatnya. Jadi kalau para wali itu biasa munajat kalau malu. Biasanya kata-kata munajat itu diawali dengan ilahi, itu munajat. Sudah tingkat doa paling tinggi. Kalau doa biasa Allahumma makanya. Mau makan Allahumma barik lana, Allahumma lakas subuh, Allahumma. Kalau tengah-tengah ya Rabbi, nah udah mulai berhenti. Ya Rabbi, ya Rabbi gufirli, ya Allah ampuni dosa saya, itu udah mulai berhenti. Ada lagi tingkatan akhirnya itu adalah ilahi. Itu udah munajat banget, udah munajat banget paling tinggi, udah paling sepuh yang ada berdoa. Utang berseher ini memang baru, ini doanya ilahi, orang Tuhanku yang maha kaya, turunin duit Allah dari mana aja. Itu dari mana? Udah utang berseher, kalau masih sedikit mau belum, masya Allah ya Allah, udah mudah-mudahan belum nasi, itu lah masih banyak, belum nangis belum. Kalau udah seher, kalau udah sekuping mau lagi, udah sekuping, bisa nafas, udah kalau utang, baru berapa itu. Tapi kalau para ulama, para orang-orang soleh, para ahli ma'rifat, mereka biasanya pakai ilahi. Nah itu untuk apa? Minta dia diampuni dosa, minta masuk ke surga. Nah itu karena puncaknya mereka itu adalah yang penting bisa meraih kebahagiaan akhirat. Berapa sama kita? Kalau kita dunia mulu kan kita mikirin. Emang nggak boleh dulu doa pakai dunia lembut. Doa apa aja boleh, urusan dunia, urusan akhirat minta, karena Allah mah pernah diminta. Kalau Allah diminta, ingin girang, ingin senang. Beda sama manusia. Manusia kalau diminta, ingin marah. Kalau orang diminta biar kata bares banget, orang diminta lama-lama marah, lama-lama marah. Kalau Allah diminta makin girang, Allah diminta makin rasanya.
Kata Imam Syibli dalam munajatnya, kata beliau, ilahi inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati. Ilahi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku uhibbu, aku senang, aku suka an ahaba laka, bahwasanya aku memberikan kepada engkau jami'a hasanati, seluruh kebaikanku, ma'a padahal fakri, butuhnya aku, ihtiyajil hasanati, artinya padahal aku butuh kepada kebaikan itu, wa ta'fi ay ajzi an isaril ibadati, dan lemahnya aku, artinya lemahnya aku daripada memperbanyak ibadah. Fakaifa la tuhibbu sayyidi bihasbi hablillah antaha bali ay tasmaha li jami'a sayyiati ma'akinaka maulaya anni. Maka bagaimana kamu tidak senang wahai Tuhanku, antaha bali, bahwasanya engkau memberikan kepadaku, maksudnya memberikan aitam sahali, artinya kau menghapuskan untukku jami'a sayyiati, akan seluruh keburukanku, ma'aginaka maulaya anni, beserta kayanya engkau, tidak butuhnya engkau, maulaya wahai Tuhanku, anni daripada aku, ay azabi, artinya azab. Bahasa gampang kitanya Imam Syibli kalau doa begini nih, kalau malam, ya Allah, saya aja nih, saya demen memberikan kebaikan saya kepada engkau ya Allah, padahal saya sendiri butuh dengan kebaikan itu, tapi saya persembahkan kebaikan saya kepada engkau ya Allah, padahal saya butuh kebaikan itu, pahala itu saya butuh, tapi saya persembahkan kepada engkau, ibadah saya kasih kepada engkau. Masa engkau tak mau sih ngampuni dosa-dosa saya? Inilah cara mengajar tuh begitu, kayak orang nawar-nawar. Ya Allah, saya aja yang butuh banget sama kebaikan, saya sembahkan semuanya buat engkau. Masa iya engkau gak mau ngapusin dosa saya, padahal engkau maha kaya, engkau gak butuh apa-apa. Kalau kita diwongkan dosa saya, kalau mau engkau ampuni, nego. Jadi kalau orang alim itu gitu doanya, nego, merayu, ilahi itu merayu, bahasa kita munajat itu mereka merayu orang-orang, merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya dalam perihal dosa-dosa mereka. Bilang aja kalau ini mau itu kamu di kalau saya kasihan orang sebelah ya tidur saya di sini di sini saya jangan untuk saya aja jadi kalau saya boleh maklumin ya anak-anak lagi ya Rashid kalau ngantuk ya sana dibolehkan. Jadi memang para sholihin itu kerjaannya munajat, mereka itu ya. Munajat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak balik ke Allah aja, apa-apa kalau itu hari ya. Bisa kalau saya itu kan fa'inna sayyi'ati la tadurruka wa hasanati la tanfa'uka.
maka sesungguhnya keburukanku itu tidak memudaratkan engkau dan kebaikanku tidak memberi kemanfaatan kepadamu. Waqad ajazani ba'dul fuqara'i, dan sungguh telah mengijazahkan aku, kata Syekh Nawawi ini Syekh Nawawi yang ngomong, sungguh telah mengijazahkan aku ba'dul fuqara'i oleh sebagian para ulama an aqra'a, bahwasanya aku membaca ba'da sholatil jumu'ati, setelah sholat Jumat, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Baca apa? Hazihil abyata, akan membaca ini bait as-salasata yang berjumlah 3 bait. Apa baitnya? Ilahi laskulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli zallati waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi wa amilni muamalatal karimi wasabbisni ala nahjil qawimi. Biasa kita baca nih ya. Kalau kita baca biasanya teksnya agak beda dikit. Nah, kalau kita baca biasanya hanya 2 bait. Ini ada yang mengatakan adalah Abu Nuwas, ya, Abu Nuwas namanya, ya, Bidominun. Kalau kita udah masyhurnya Abu Nawas, ya, Abu Nuwas. Beda ini teksnya, redaksinya beda. Makanya di sini beliau sudah disebutin. Ada di dalam kitab lain, Ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ada itu sampai 2 bait doang. Kalau itu di dalam kitab lain dikatakan bacanya sebanyak 5 kali pada Jumat. Jadi pada Jumat, amalan pada Jumat itu musabi'at, itu dari Imam Ghazali. Musabi'at itu membaca yang 77, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, lalu An-Nas 7 kali. Terus musabi'at pada Jumat jangan ditinggal, ya. Nah, itu kalau yang baca itu gak bakal fakir katanya. Sama baca doanya, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Muqi'u ya Mu'aid ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Baca 4 kali. Ramalan biar kita fakir. Ingat kan? Baca musabi'at itu baca Fatihah 7 kali, terus baca Fatihah baca Qulhu 7 kali, habis Qulhu Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Baca doanya, ya, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Muqi'u ya Mu'aid ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Itu 4 kali. Wah, dari kitabnya begitu. Nah, di kitabnya begitu. Iya, di kitab. Apa tuh yang kutip itu? Bughyatul Mustarsyid. Kalau anak-anak saya suka bagi di apa namanya, di kitab-kitab lain juga ada beberapa. Ini yang paling masyhur yang biasa diamali. Masih banyak masjid-masjid yang amalin itu juga habis Jumatan biasanya baca itu masih banyak. Karena kalau di sini di Nurul Iman, kalau saya sih nggak pernah saya tinggal, insya Allah. Ya. Tapi kalau ada masjid nggak baca gimana? Ya nggak apa-apa, jangan disalahin. Mana sih kalau baca musabiat ya, itu masing-masing aja. Jadi jangan kelemahan katanya. Langsung cabut aja. Kalau yang ada urusan ya silakan aja langsung.
Ya, kalau menurut iman memang saya anjurkan begitu pun para khotib saya bilang biasain kenapa ngajarin orang. Jadi kalau urusan itu nggak wajib. Kalau sekiranya yang wajib yang mau keluar langsung ya silakan kan gitu. Biasanya ngajarin ngasih tahu, cuma biar atau punah doang. Karena orang udah sering kagak dipakai, orang yang udah tahu dia baru-baru. Anak kita baru tahu. Kalau udah orang dulu, orang pakai banget. Dia bisa hati sebetulnya pada Jumat. Kalau Jumat saja. Itu ya amalan. Kalau misalkan kita pada sholat Jumat. Saya mah kata dulu lah langsung doa aja. Jangan langsung doa langsung kabur juga nggak apa-apa. Udah rapi sholatnya. Jadi khotib kadang jangan lama-lama begitu tuh. Kalau itu ditulis itu saya tahu ya maksimal 15 menit. Kalau saya rubah itu maksimal 10 menit. Kalau khotib lama banget khotib. Kita bener juga ngomong muter lagi, apa yang ini? Khotib main cepet Pak Haji. Pak Haji. Iya, khotib yang bagus adalah cepet. Kenapa? Kesian orang yang kerja istirahat sampai jam 1. Nah, khotibnya setengah 1 terus selesai khotib. Sholat jam 1 kurang 15 menit baru pulang. Iya sih, tadi 15 menit dia istirahat. Khotib jangan lama-lama. Harus tenang, sederhana tuh. Jadi apa-apa selesai kan udah jangan itu kamu. Dan itu ditambah kalau ngomongnya kadang ngomongnya sesuatu yang berhubungan dengan ketakwaan. Misalnya banyak khotib sekarang. Itu kalau di dalam ini memutuskan mualah, karena rukunnya itu harus mualah berturut-turut. Ketika dia ngomongin sesuatu yang tidak berhubungan dengan ketakwaan, itu memutuskan mualah harus ulang lagi dari awal. Contohnya khotib belum ngaji juga emang. Orang-orang tiba-tiba masih bapak, pengennya ngomongnya lama aja. Kalau pakai teks lagi, mau pakai teks itu apa-apa. Akhirnya kalau ini 17-an khusus ngomongin 17-an. Kalau kemarin lagi apa namanya tahun baru ngomongin tahun baru. Jadi ngomongin kira-kira apa? Kalau tidak bisa disamakan dengan ceramah, tidak bisa disamakan. Nanti kita ada rukun-rukunnya. Belajar kan ya, di sini kita sesalin kan, sesalin dengan belajar khutbah itu yang ini. Alhamdulillah, sholawat, kemudian wasiat takwa, membaca ayat Quran. Kalau ayat Quran boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Kalau di khutbah ayat kedua, khutbah bisa duduk bangun lagi. Ya, alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih, wasiat takwa namanya. Atau ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah. Itu namanya wasiat takwa. Jadi lagi dalam rukun tuqatih pasti bilang kayak begitu. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa. Lalu kemudian kalau dia sudah selesai baca ayatnya tadi di yang pertama boleh langsung doa di khutbah kedua. Allahumma fir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu segitu apa khutbah. Kalau macam itu apa? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi selesai. Berapa menit saya tadi khutbah? Duduk dah, bangun lagi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullah. Doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin ya rabbal alamin. Salat.
Kalau pakai yang belakang gimana tuh yang belakangnya? Ibadullah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu kalau wajib. Kalau kita mau pakai patokan ilmu doang, gua ini terapi betul. Mau ada kelas macam. Ya. Masya Allah, kenapa agak sedikit ya? Ini itu rukun khutbah ya. Pertama ucap alhamdulillah wajib ada di khutbah pertama dan wajib ada di khutbah kedua. Yang kedua baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, minimal segitu. Wajib ada di khutbah pertama, wajib ada di khutbah kedua. Yang ketiga adalah wasiat takwa. Harus bahasa Arab. Ittaqullah. Kalau ini ngomong gitu doang, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullah. Nah itu dia ngomong gitu doang, itu udah wasiat takwa. Itu wajib ada di khutbah pertama, wajib juga ada di khutbah kedua. Itu yang tiga tuh wajib ada di pertama, wajib ada di kedua. Rukunnya keempat membaca minimal 1 ayat Al-Quran. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Tapi biasanya umumnya khatib namanya di khutbah pertama. Ya. Yang keempat, yang kelima doa untuk muslimin muslimat. Itu adanya di khutbah kedua. Itu doang rukun khutbah. Nah, ya kita tahu tuh, sehingga kita tahu ketika kita khotib adalah ngomong khotib kena rukunnya nih. Nah ya udah, kalau kita bisa tegur kita tegur ke khotib, kalau kita nggak mampu tegur ya nanti arahnya nanti nggak sah. Ya udah menjuburin aja. Itu caranya. Oh orang dulu kita ngomong khotib salah jangan kasihan. Nanti dia malu. Karena udah nanti habis Jumatan dan sore. Kalau ada khotib yang memang dia salah, mungkin dia kelupaan atau apa gitu ya, karena manusia namanya manusia. Tapi dia di atas mimbar sama di bawah. Di atas mimbar menggelet-gelet, apalagi kalau yang khotib baru, ya menggelet dia. Ada kelupaan. Makanya khotibnya yang bagus bawa teks. Biar dia kagak lewat itu rukun-rukun teksnya yang sebanyak-banyak rukun-rukun aja ya, sama isinya intinya aja itu begitu ya. Kalau kita kapan-kapan nemu, nah itu ada nih kurang nih, ini kalau baca sholawat nih khotib ini, akan nanti dicobain aja. Tapi kalau saya dulu sama guru saya waktu di Basmul pernah kejadian khotib kelupaan, nggak ditegur, nggak ditegur. Tapi sama beliau pas besoknya itu diumumin di masjid. Jemaah yang kemarin ikut sholat Jumat di sini, ya mungkin khotibnya kelupaan ada rukun yang kurang, mohon ganti dengan sholat zuhur. Gitu. Ya, jadi bijak juga apa bilangin orang, karena memang kalau khotibnya basah ya semuanya basah. Harus paham ilmu khotib. Dan sudah tahu ada ganti bisa tamu di khotib. Hikayatun bermula ini satu hikayat, ini 3 cerita aja nih. Qadimah Asy-Syibliyu ala Ibnu Mujahidin. Datang Imam Syibli kepada Ibnu Mujahid. Pernah satu ketika Imam Syibli datang kepada Imam Ibnu Mujahid. Fa'ana qahu Ibnu Mujahidin, lalu dia memeluk akan Imam Syibli oleh Imam Ibnu Mujahid. Begitu Imam Syibli datang sama Imam Mujahid, peluk Imam Syibli. Wa qabala baina ainaihi, dan beliau mencium di antara dua matanya Imam Syibli. Dikecup ininya sama Imam Ibnu Mujahid. Dipeluk Imam Syibli terus dikecup ininya di sini. Fasu'ila anzalika, maka ditanya tentang kejadian tersebut. Ditanya sama orang-orang, sama muridnya, kenapa Ibnu Mujahid itu kamu kok nyium Imam Syibli? Ketika Imam Syibli datang, Faqala, maka menjawab Ibnu Mujahid, kata Ibnu Mujahid apa
ketika ditanya ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi, aku pernah mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Aku melihat beliau dalam mimpi. Waqad aqbala asy-Syibliyu, dan sungguh ya datang Imam Syibli. Jadi di mimpi aku, kata Imam Ibnu Mujahid, aku melihat Imam Syibli datang. Aku melihat ketika aku mimpi ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada Imam Syibli datang. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa qabala baina 'ainaihi. Maka bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi, menuju Imam Syibli, wa qabala baina 'ainaihi, dan beliau mencium ya di antara dua mata Imam Syibli. Jadi Imam Ibnu Mujahid, kenapa dia menyuruh Imam Syibli? Karena pernah dia mimpi ketemu Rasul, waktu dia ketemu Rasul, Imam Syibli datang. Imam Syibli datang, Rasul bangun berdiri, dan Rasul nyium ininya Imam Syibli. Adanya Imam Ibnu Mujahid mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di mimpi dia. Fakultu, lalu aku bertanya, kata Imam Ibnu Mujahid, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang hadza bi Syibli? Mengapa kamu lakukan ini kepada Syibli? Ya Rasul, kenapa kau cium Syibli? Katanya. Kata Nabi, dia innahu lam yusalli fardhatan, sesungguhnya Syibli tidak pernah sholat fardu illa kecuali bahwa yaqra'u khalfahu, dia membaca khalfahu setelahnya. Jadi belakangnya, artinya setelah sholat fardu dia membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayataini, sampai dua ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Supaya fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dua ayat itu. Jadi Imam Syibli selalu membaca ayat tersebut. Ya, setelah sholat beliau selalu baca itu. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Beliau baca itu ya. Jadi beliau khalfa sebelumnya, sebelum bacanya, sebelum sholat. Jadi sebelum sholat baca itu Imam Syibli. Oleh amal itu amalan Imam Syibli. Imam Syibli karena sering baca dua ayat itu sebelum sholat sampai dicium bersama Nabi. Karena ayat itu adalah menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini adalah ayat tentang ramahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pun kalau guru saya Abu Hisham itu ketika kalau ada yang minta doa itu doain pakai ayat ini aja bacanya. Kalau ada doa bocah apa yang kepalanya bacain laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kalau misalkan beliau masih mau doain lagi atau misalkan santai, ada yang katanya baca alam nasyr sudah sampai selesai. Yang bocah ini menurut saya terjadi kalau punya Islam sampai saya pun masih dijualnya juga. Jadi saya setiap punya kalau punya di sana saya selalu masuk ke sini. Awalnya pas mereka ini saya. Jadi pakai ini juga kalau pakai ini kan kalau tahu nggak pelan-pelan. Jadi kalau kayak kalau dia mau kerja Rasulullah SAW ini
Saya selalu pakai. Ya. Ini kalau sebelum kalau setelah biasanya makanya bubur itu di akhir, artinya di akhir sholat. Kalau pas sebelum sholat, insyaallah ada sholat sebelum sholat baca itu dulu. Aku Rasulullah yang tersebut. Karena kalau ada hadis apa namanya ketika Nabi Muaz, Nabi ngomong begini Muaz, ya Muaz, wahai Muaz, aku cinta kepada engkau. Fakul maka bacalah indah dulu sholat, ketika di akhir sholat maka pasti dulu. Indah dulu sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dibaca setelah sholat. Wa yaqulu, dan dia berkata, sallallahu alaika ya Muhammad, semoga Allah limpahkan salawat kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kalau disebut nama Rasul jangan diem aja, ya malu. Kalau disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau santri saya orang Ibrahim, jadi disebut nama Rasul diem aja, jangan begitu. Ini Bang Omar, kalau disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai penulisannya itu tukang nulis ya ada SAW. Saking gak mau ninggalin SAW kan selalu alaihi wasallam. Jadi ada orang itu orang yang berikan nama tersebut dia tidak mau bersalawat kepada. Dan ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu buat semua bapak-bapak jamaah ya, kalau nggak bisa coba aja ketika orang ngomong nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersalawat kepada beliau. Allah sayangnya sama kita luar biasa. Sama kita sayangnya beliau luar biasa. Beliau itu selalu di sholatnya doain kita, ya Allah ampunilah dosa umatku yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Masya Allah, doanya begitu. Sayyidina Aisyah pernah doain, ya Rasul doain saya. Kata Sayyidina Aisyah, kata Rasul, ya Allah ampunilah Aisyah ya dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang. Sayyidina Aisyah di hadis itu dibilang sampai alatnya sampai ke terjun, saking girangnya didoain begitu. Dan nanti kamu girang bisa doain begitu. Kenapa ya Rasul sampai yang gak girang gitu ya? Dan nanti apa? Itu adalah doa yang aku baca setiap aku sholat untuk umatku. Beliau sayang sama kita. Ketika kita di dunia ini merasa gak ada yang sayang sama kita, ada satu manusia yang sayang banget sama kita, yaitu Rasulullah SAW. Dia selalu nungguin kita. Insyaallah. Mudah-mudahan kita kumpul sama beliau. Amin ya Allah. Fasa'atu asyibliya, maka kata Ibnu Mujahid, aku bertanya kepada Imam Syibli, amma yaqulu, tentang apa yang Rasul dia katakan kepada beliau. Pada sholati amma yaqulu, tentang apa yang beliau baca akan itu ayat setelah sholat. Pada karo mislahu, maka Imam Syibli menyebutkan semisal demikian itu. Wal maqalatul tasawwuf wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
العالمين يا شاكر للنائمين حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك رحمة النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبارك من بعد تبارك معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.